Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Apa yang kita lihat guys, Sintayong dikatakan kembali menegaskan komitmennya dalam mencari pemain keturunan untuk memperkuatkan skuad timnas Indonesia guys. Dan pelatih pengalaman asal Korea Selatan ini telah memastikan bahawa sejumlah katanya tambahan pemain keturunan akan bergabung sebelum bulan Juni mendatang ini. Langkah ini diambil sebagai persiapan menghadapi pertandingan iaitu melawan Iraq dan Filipina iaitu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada bulan Juni ini guys. Dan apa yang kita lihat? Kita lihat perjuangan Sintayong untuk mencari tambahan amunisi iaitu baru tidak hanya sekadar meningkatkan iaitu kedalaman skuad tetapi juga untuk memperkaya iaitu pilihan taktisnya dan beliau percaya bahawa kehadiran pemain keturunan yang baru akan membawa dampak positif dalam mencapai tujuan bersama. Kita tahu ya, Indonesia mahu ranking FIFA Indonesia itu berada di 100 ke atas iaitu ranking FIFA. Itu yang ditargetkan oleh PSSI ya. Dan jika kita melihat iaitu perjalanan Indonesia dalam klasmen iaitu kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini guys ya, terjadi perubahan yang luar biasa dari posisi yang awalnya terdampar di dasar klasmen dan kini Indonesia menanjak guys peringkat kedua dengan perolehan 7 poin termasuk 2 kemenangan yang gemilang melawan Vietnam, satu di tempat lawan, satu di kandang sendiri. Kita lihat bagaimana ya, dan prestasi ini bukan hanya membuat bangga tetapi juga mengejutkan banyak negara ASEAN lainnya termasuk juga Malaysia lah dengan terkejut dengan kehebatan yang ada pada Indonesia itu dengan fondasi dan prestasi yang semakin kokoh. Jadi guys, kita lihat timnas Indonesia menjadi sorotan positif di kancah sepak bola internasional sekarang ini, dan kehadiran tambahan pemain keturunan yang diincarkan oleh Sintayong akan semakin memperkuatkan daya saing dan memperkayakan iaitu pemain timnas Indonesia dalam upaya mencapai cita-cita besar di panggung internasional. Itu yang Sintayong mahukan dan itu yang dimahukan oleh iaitu PSSI ya. Dan saya pun tidak mahu banyak cakap lagi guys. Jadi bagaimana videonya? Ayo kita sama-sama reaksi video ini. Mari. Rozul Channel. Indonesia masih memburu sejumlah pemain naturalisasi anyar yang Wow. tersedia. PSSI Masih ingin memburu target lagi? lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bisa diwujudkan. Selain itu, tambahan darah keturunan baru juga bisa diandalkan untuk menembus ranking 100 FIFA. Sintayong bahkan sudah dikirim keliling Eropa untuk berburu pemain keturunan Indonesia. Guys, sebentar. Kita lihat ya, kekuatan timnas sekarang sudah luar biasa ya. Apabila mengalahkan Iraq, mengalahkan Vietnam sudah 3 kali ya. Pertama kita lihat di Piala Asia dan kedua di kelayakan Piala Dunia. Ini kita lihat iaitu Sintayong mahu mencari lagi pemain keturunan dan dia sudah diizinkan untuk melihat di negara-negara Eropah siapa lagi pemain-pemain keturunan yang ada untuk mengkuatkan lagi timnas Indonesia guys. Wow. Ini adalah katanya untuk persiapan menentang Iraq nanti ya. Wah, Allah, ya Allah. Memang luar biasa guys. Apa nama potensial seperti Ole Romeni, Ini ya. Wonderkid Jens Raven sudah dibidik. Bagaimanakah prediksi skuad naturalisasi baru timnas Indonesia? Gila lah. Gila guys, memang gila lah. Berpeluang menaturalisasi lebih banyak pemain. Lebih banyak lagi pemain dinaturalisasikan. Masya Allah. Timnas Indonesia berpeluang untuk menambah amunisi pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil setelah kesuksesan besar yang diraih pada Piala Asia 2023. Skuad Garuda Luar berhasil biasa. mencatatkan prestasi besar dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Iya, Prestasi ini benar. membuat beberapa pemain keturunan berminat untuk membela Indonesia. Bahkan, Huh. nama-nama yang sempat menolak skuad Garuda kembali tertarik di naturalisasi. Sebut saja Kevin Dix dan Max Hilgers yang mentas di Liga Eropa kembali membuka peluang. Kedua pemain diprediksi akan sulit menembus skuad utama timnas Belanda. Rumor penambahan pemain naturalisasi juga diperkuat dari pernyataan pelatih Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menyampaikan hal ini dalam video yang diunggah oleh Instagram Timnas Indonesia. Akan ada beberapa pemain keturunan lagi yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Juli nanti, ucap sang pelatih.
Masuknya pemain keturunan anyar bakal dipakai untuk memenuhi ambisi lolos 100 besar ranking FIFA. 100 Beban tersebut besar sudah ranking pernah FIFA, disampaikan guys, oleh kaget. Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Gila Dalam jangka lah. pendek, tujuan kami bisa ada di peringkat 100 besar dunia, ujar Pak Erick. Itu yang dimahu Pelan-pelan skuad Indonesia. Garuda mulai bisa memenuhi ambisi ini dengan bertengger di ranking 134 FIFA. PSSI juga ingin timnas Indonesia melewati rekor Vietnam yang bisa menembus posisi 94 FIFA. Itu yang dimaukan ya. Memang Jens luar Raven. biasa. Wow, Jens Raven ini akan dinaturalisasi juga ya. Prediksi skuad naturalisasi baru timnas Indonesia. Wow, Nama pertama prediksi yang lah. diincar Shin Taeyong ada Jens Raven yang masih berusia 18 tahun. Meski masih 18. muda, Raven sudah berhasrat untuk membela Panji Garuda. Pemain keturunan Belanda ini merupakan pemain yang berposisi sebagai ujung tombak. Namun Raven juga pernah bermain sebagai gelandang serang. Sejauh ini sang pemain sudah menjadi pemain reguler di Dordrecht U21. Hal itu dibuktikan dengan presentase bermainnya yang mencapai 65% menit bermain. Tidak heran jika Raven sudah melesakkan 6 gol dari 16 laga di semua kompetisi. Dirinya bisa dinaturalisasi karena punya darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Yogyakarta. Guys, sebentar. Kita lihat ya Indonesia ya, pemain naturalisasi mereka, pemain kacukan mereka adalah pemain-pemain kacukan yang kita lihat ada darah dengan Indonesia. Itu pertama. Kedua, yang paling penting sekali adalah umur ya. Umur di bawah 20 tahun, 18, 20, 21. Bukan yang sudah tua ya, 29, 30, 31, 32. Inilah yang kesilapan yang berlaku pada Malaysia juga ya. Kita lihat mereka memanggil dan mengambil pemain naturalisasi yang sudah agak berumur ya. Itulah kesilapan. Kita lihat Indonesia bagaimana mereka mengambil pemain-pemain yang masih muda. Itu yang kita mahukan ya. Jadi masa panjang mereka bersama dengan timnas itu lama, kurang-kurang pun paling tidak pun 10 tahun ya. Itu yang kita mahukan. Sila darah Jawa ini membuat Raven punya impian Jakarta membela Jawa ya skuad asal. Garuda. Dalam wawancara bersama Kumparan Bola, sang wonderkid mengutarakan mimpinya tersebut. Tentu saja saya mau 100% membela Indonesia. Saya mendapatkan banyak pesan cinta dari pendukung di sana. Tapi balik lagi, keputusan tetap ada di PSSI. Jika mereka memanggil, saya pastikan saya akan pergi, kata Raven. Rumor Dia dinaturalisasi mau, ya. Raven semakin kuat dengan adanya bukti foto dengan Shin Taeyong dan Rafael Wow. Strijk. Foto itu diambil saat sang pelatih pergi ke Eropa pada awal bulan Maret lalu. Calvin Verdonk. Calvin Verdonk. Prediksi akan bersama dengan Indonesia ya. Berikutnya ada nama Calvin Verdonk yang dirumorkan masuk daftar incaran Shin Taeyong. Pemain milik Nek Nijmegen ini diprediksi jadi amunisi tambahan untuk lini pertahanan. Verdonk dikenal sebagai pemain serba bisa saat bermain di lini pertahanan. Pemain kelahiran Dordrecht ini bisa dimainkan sebagai bek sayap kiri, bek tengah, hingga gelandang bertahan. Namun di musim ini Verdonk lebih banyak dimainkan sebagai bek sayap kiri. Dirinya mengoleksi 22 penampilan dengan catatan 1 gol dan 2 assist saat bermain di posisi Gila lah ini. dia punya free kick. Permainan Verdonk benar-benar konsisten sampai menjadi pemain reguler di starting line up Nek Nijmegen. Free kick dia luar biasa. Sang pemain punya darah keturunan Aceh yang berasal dari sang ayah. Asal Aceh ya. Pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya sudah dikenal publik Indonesia sejak pakai tahun baju Garuda, guys. 2017. Pasalnya, sang pemain sering dipanggil timnas Belanda dari U15 hingga U21. Verdonk bahkan pernah jadi rekan setim Donny van de Beek, Justin Bijlow, hingga Steven Bergwijn. Dirinya juga pernah tampil di final Piala Euro U17 pada tahun 2014 silam. Rumor naturalisasi Verdonk menguat karena baru saja dikunjungi oleh Shin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan pamer foto selfie-nya dengan Verdonk di Belanda. Jika dinaturalisasi PSSI, sang pemain bakal menambah kedalaman sektor bek sayap kiri. Timnas Indonesia sudah punya Pratama Arhan, Shane Patinama, serta Nathan Joaon. Merinding saya dengar guys. Oleh Romeni. Memang benar-benar Indonesia mau Selain target sektor 100. pertahanan, PSSI juga masih atas ya. berusaha menambal lini serang. Oleh Romeni dirumorkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat penyerangan timnas Indonesia. Striker berusia 23 tahun ini tampil tajam bersama FC Emmen di musim lalu. Romeni berhasil menorehkan 12 gol dan 4 assist dari 39 pertandingan. Darah Indonesia mengalir dalam tubuh Romeni yang bersumber dari nenek yang lahir di kota Medan.
Dirinya juga menjadi langganan timnas Belanda kelompok umur sejak dari U15. Romeni terakhir kali membela skuad junior Belanda U21 pada tahun 2019. Nenek dia Sementara asal sang kota striker Medan ya. diincar PSSI untuk melengkapi impian Shin Tae-yong meracik lini serang skuad Garuda. Shin Tae-yong masih mencari striker house goal yang punya insting tajam di pertahanan lawan. Itu Makanya yang mau, Erick Thohir langsung menghubungi Romeni untuk membujuknya pulang. Football Primer selaku media lokal Belanda menulis jika Romeni dan Erick Thohir sudah saling berbincang. Namun sang pemain kabarnya masih belum yakin untuk membela timnas Indonesia. Alasannya Romeni masih menunggu peluang Merinding saya untuk dengar. berseragam timnas Belanda. Meski begitu, dirinya mengaku sangat bangga telah dihubungi oleh Erick Thohir. Sebuah kehormatan untuk saya bisa ditawarkan menjadi pemain Indonesia. Nenek saya lahir di sana, dan ibu saya juga punya keturunan Indonesia. Tutu Romeni. Berita naturalisasi sang striker juga ditanggapi oleh Roni Pangemanan selaku pundit lokal. Bung Ropan mengaku kalau Romeni bisa menjadi aset bagus untuk lini serang. Mes Hilgers. Lini pertahanan skuad Garuda dirumorkan masih berpeluang diperkuat oleh Mes Hilgers. Pemain milik FC Twente ini masih ada di daftar incaran PSSI. Hilgers sendiri masuk dalam kategori pemain grade A yang diminati oleh Shin Tae-yong. Pemain kelahiran Amersfoort ini punya darah Manado yang berasal dari sang ibu. Hassani Abdul Ghani selaku ex-exco PSSI bilang kalau Hilgers hampir menjadi warga negara Indonesia. Namun, sang pemain berubah pikiran hingga proses naturalisasi batal diresmikan. Mes Hilgers ini sedikit lagi waktu itu. Tiba-tiba mengatakan belum ready. Kami tidak tahu kenapa. Tegas Hassani Abdul Ghani. Hilgers diduga masih menunggu kesempatan untuk dipanggil timnas Belanda senior. Asalnya, sang pemain sedang menjadi andalan FC Twente di Eredivisie. Hilgers tampil reguler bersama skuad Cimerah dengan mengemas 20 laga di musim ini. Meski masih belum bersedia dinaturalisasi, sang pemain belum menutup pintu sepenuhnya untuk Indonesia. Masih saya lagi sudah kontak berpikir dengan mereka, tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat. Mungkin terlalu dini untuk menentukan pilihan Indonesia, kata Hilgers. Jika bisa dinaturalisasi oleh PSSI, Hilgers akan membuat lini pertahanan skuad Garuda semakin sangar. Timnas Indonesia bakal punya deretan tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Dengan prediksi pemain naturalisasi anyar, apakah Timnas Indonesia akan semakin mengerikan bersama darah keturunan yang baru? Oke guys, seperti yang kita reaksi tadi, kita lihat PSSI berharap lolos ke putaran ketiga, iaitu kualifikasi Piala Dunia. Indonesia masih lagi mencari sejumlah pemain naturalisasi baru yang tersedia dan katanya PSSI ingin mencapai target lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan tambahan darah keturunan baru juga diandalkan untuk menembus ranking 100 FIFA. Itu yang dimaukan oleh Indonesia. Jadi guys, kita lihat beberapa pemain potensi telah ditargetkan termasuk Roman dan Wonderkid Gen Raven dan prediksi skuad naturalisasi baru Timnas Indonesia katanya. Dan Timnas Indonesia berpeluang untuk menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat ini ya. Langkah ini diambil setelah kesuksesan pada Piala Asia 2023 di mana kita lihat ya skuad Garuda berhasil lolos di babak yang ke-16 besar untuk pertama kalinya guys. Sangat bangga kan? Jadi beberapa pemain keturunan menunjukkan minat untuk bergabung, termasuk kita lihat Kevin Dick dan M. Hilgers iaitu pelatih Shin Tae-yong juga dari Korea Selatan menyatakan bahawa beberapa pemain keturunan akan dinaturalisasi sebelum bulan Juli. Maksudnya bulan Juli inilah. Kalau kita lihat dari awal Timnas Indonesia memang perubahan yang luar biasa. Dari posisi yang awalnya kita lihat terdampar di klasemen, kini Indonesia kita lihat menanjak di peringkat kedua dengan perolehan 7 poin termasuk 2 kemenangan yang gemilang melawan Vietnam. Dan prestasi ini bukan hanya membuatkan bangga untuk Indonesia tetapi juga mengejutkan banyak negara ASEAN lainnya dengan fondasi prestasi yang semakin kokoh. Dan kita lihat Timnas Indonesia menjadi sorotan positif guys di kancah sepak bola internasional sekarang ini. Dan kehadiran tambahan pemain keturunan juga ya guys kita lihat diincar oleh Shin Tae-yong akan semakin memperkuatkan lagi daya saing dan
memperkayakan lagi pemain timnas Indonesia dalam upaya mencapai cita-cita besar di panggung internasional. Itu yang dimahukan oleh Indonesia, itu yang dimahukan oleh PSSI, dan itulah kita lihat target Indonesia mahu mencapai 100 besar ataupun 100 atas di ranking FIFA. Memang sangat luar biasa sekali target Indonesia, guys. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. So, okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.